Halo guys, Sukihontu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni atau yang lebih akrab dikenal dengan Yunet. Saya merupakan mahasiswi Staben Sriwijaya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi cara-cara menghormat yang merupakan bagian dari tugas media pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita melaksanakan doa pembuka pembelajaran terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sadu, sadu, sadu. Setelah melaksanakan doa pembuka pembelajaran, marilah kita melaksanakan duduk hening meditasi terlebih dahulu. Anak-anak, duduklah dengan posisi yang senyaman mungkin. Badan tegak dan rileks. Mata dipejamkan. Kemudian mari kita sadari nafas masuk dan nafas keluar. Katakan dalam hati anak-anak, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk aku bahagia, nafas keluar aku bahagia. Lakukan secara berulang-ulang kalimat ini dalam hati anak-anak. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, saya ingin memberikan sedikit kalimat motivasi kepada anak-anak. Jika hari ini kita tidak bisa berlari, maka kita harus terus berjalan. Tidak boleh sedikit pun berhenti. Jadi, untuk anak-anak semua, ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh untuk menyerah. Namun, kita harus terus mencoba, dan mencoba. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Materi pembelajaran ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami cara-cara menghormat, salam, dan simbol-simbol agama Buddha yang merupakan bagian materi dari kelas 1 SD. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini, yakni setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama, bersyukur dapat belajar untuk mengenal cara menghormat secara umum serta beranjali yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa, dan melakukan meditasi atau duduk hening sebelum dan sesudah belajar. 2. Menunjukkan perilaku santun dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua. 3. Memahami cara beranjali yang baik dan benar. 4. Mempraktikkan cara beranjali. 5. Terbiasa beranjali terhadap orang yang dihormati dan teman sedharma. 6. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar menyanyikan dan tugas-tugas yang telah dipelajari di rumah. Menghormat. Apa sih menghormat itu? Jadi anak-anak, menghormat merupakan suatu sikap menghormati, menghargai kedatangan dan keberadaan orang lain, seperti kehadiran ayah, kehadiran ibu, teman, guru, dan orang-orang sekitar yang kita temui di lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering menjumpai orang-orang lain dalam lingkungan kita.
seperti berjumpa dengan orang tua, saudara, dan teman sekolah. Disinilah kita harus menghormati kedatangan mereka. Terdapat berbagai cara untuk menghormat kepada orang lain, seperti berbicara sopan, santun, kemudian tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Di materi kali ini, terdapat 5 cara untuk menghormati secara umum keberadaan orang lain. Yang pertama yaitu menyapa. Contohnya seperti, "Halo, selamat siang. Halo, apa kabar? Bagaimana hari ini?" Untuk yang kedua yaitu membungkukkan badan. Yang ketiga yaitu mengucapkan salam seperti namo buddhaya, selamat malam. Yang keempat yaitu menundukkan kepala. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bersalaman. Selain dapat dilakukan dengan cara umum, agama Buddha juga memiliki cara tersendiri untuk melakukan penghormatan. Yang pertama yaitu Anjali, kedua Namaskara, ketiga Uthana, dan yang keempat yaitu Pradaksina. Cara-cara menghormat dalam agama Buddha yang pertama yaitu Anjali. Perlu anak-anak ketahui, Anjali merupakan sikap menghormat dengan cara merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada dan membentuk kuncup bunga teratai. Anak-anak dapat perhatikan kedua buah gambar yang saya tampilkan di slide. Jadi, sikap menghormat dengan cara Anjali itu yakni dengan cara merangkapkan kedua buah tangan yang dirangkapkan membentuk bunga teratai, kemudian diletakkan di depan dada. Adapun cara-cara untuk melakukan Anjali. Yang pertama, mari kita rentangkan kedua tangan kita, kanan dan kiri di samping kepala kita. Ayo rentangkan. Setelah direntangkan, mari kita satukan kedua buah tangan kita di depan dada. Dan yeay, jadilah sikap Anjali. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari Anjali dan cara untuk melakukan Anjali, yuk kita belajar lagi kapan sih Anjali itu harus kita lakukan. Jadi, Anjali itu dapat dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan guru. Misal ketika kita bertemu guru di halaman sekolah, di jalan, kita boleh bersikap Anjali sebagai cara untuk menghormat. Yang kedua yaitu ketika kita akan berpamitan untuk pergi sekolah atau pergi bermain, kita dapat membentuk sikap Anjali kepada orang tua kita. Yang ketiga yaitu bertemu biku. Sudah pasti ya anak-anak, karena biku ini adalah sosok yang mulia, sudah pasti kita harus menghormati para biku dengan cara melakukan sikap Anjali. Kemudian, Anjali juga dapat kita lakukan saat kita bertemu dengan altar Buddha. Jadi ketika anak-anak mengunjungi satu tempat yang terdapat altar, kita harus menghormati altar tersebut dengan bersikap Anjali. Kita juga dapat melakukan sikap menghormat dengan cara beranjali ketika kita bertemu teman. Seperti kita bertemu teman lama, kemudian kita berjumpa teman di sekolah, di jalan, dan lain-lain. Sikap menghormat dengan cara Anjali ini juga sangat bisa kita lakukan ketika kita berkunjung ke candi-candi. Sebagai contoh, ketika kita berkunjung ke Candi Mendut, Candi Borobudur, kita harus membentuk sikap Anjali sebagai cara untuk sikap menghormat.
Jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran kali ini yaitu bahwa menghormat merupakan sikap menghargai orang lain dan juga sikap menghargai kedatangan orang lain. Menghormat secara umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bersalaman, menundukkan kepala, mengucapkan salam, menyapa, dan membungkukkan badan. Di samping itu, menghormat dalam agama Buddha juga dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu Anjali, Namaskara, Utana, dan Pradaksina. Setelah kita selesai mempelajari materi pada pertemuan ini, anak-anak nantinya diharapkan dapat melakukan praktik di kelas, yakni mempraktikkan cara beranjali di depan kelas. Di samping itu, anak-anak juga memiliki tugas rumah sebagai pekerjaan mandiri, yaitu yang pertama, tuliskan cara menghormat secara umum. Kedua, tuliskan cara menghormat dalam agama Buddha. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan melakukan doa penutup pembelajaran. Anak-anak dimohon untuk bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan anak-anak. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah video media pembelajaran mengenai cara-cara menghormat yang saya buat. Adapun sumber referensi yang saya gunakan sebagai pedoman dalam pembuatan video kali ini yaitu terdapat 3 sumber referensi. Teman-teman boleh mengecek sumber referensi sebagai bahan untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih. Sukihontu Namo Buddhaya.